Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Federasi Senam Israel resmi menggugat pemerintah Indonesia setelah atlet mereka dilarang tampil pada kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Informasi lainnya, pemirsa, media Times of Israel yang berbasis di Tel Aviv melaporkan rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tel Aviv pada Selasa 4 Oktober. Menteri Luar Negeri Sugiono membantah kabar tersebut. Ia menyebut Presiden Prabowo bakal langsung balik ke tanah air usai menghadiri acara KTT Perdamaian Gaza tersebut. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Media Times of Israel yang berbasis di Tel Aviv melaporkan rencana kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Tel Aviv pada Selasa 14 Oktober. Namun kunjungan itu dibatalkan karena khawatir jika menimbulkan penolakan keras dari masyarakat Indonesia. Media Times of Israel yang berbasis di Tel Aviv melaporkan rencana kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Tel Aviv pada Selasa 14 Oktober 2025. Rencana kunjungan itu tertangkap dalam sebuah artikel berjudul Indonesia President Will Arrive in Israel Tomorrow Source. Media tersebut menyebutkan bahwa kunjungan ini akan menjadi yang pertama kalinya dilakukan oleh seorang kepala negara Indonesia ke Israel. Sebuah langkah yang dinilai bersejarah dan berpotensi membawa dampak diplomatik besar. Disebutkan bahwa menurut keterangan narasumber, Prabowo sudah setuju untuk bertandang ke Israel dan tiba di sana pada Selasa 14 Oktober 2025. Namun kunjungan itu dibatalkan karena khawatir jika menimbulkan penolakan keras dari masyarakat Indonesia. Times of Israel juga menyoroti pidato Prabowo di Majelis Umum PBB pada bulan September lalu. Di mana ia menyebut Israel dengan nada yang hangat dan menutup pidatonya dengan sapaan Shalom. Sebuah sumber juga menyebut bahwa pemerintah Indonesia kini meminta Kementerian Luar Negeri untuk memberi pembantahan. Terkait laporan mengenai rencana perjalanan Prabowo ke Israel dan mengklaim bahwa rencana tersebut tidak pernah ada. Kabar Prabowo bakal berkunjung ke Israel muncul bersamaan dengan agendanya menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh. Yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin 13 Oktober 2025. Kendati demikian, Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga mendampingi Prabowo membantah kabar tersebut. Sugiono menyebut bahwa Presiden Prabowo bakal langsung balik ke tanah air usai menghadiri acara KTT Perdamaian Gaza tersebut. Sugiono mengatakan setelah hadir di pertemuan antar negara yang membahas perdamaian di Gaza, Palestina, Presiden Indonesia itu dijadwalkan menyaksikan upacara penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang. Selain Prabowo, pertemuan perdamaian ini juga dihadiri oleh beberapa pemimpin negeri lainnya. Seperti Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Prancis Emmanuel Macron.
hingga Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, kabar sikap Prabowo terhadap Israel memang kerap disorot media asing. Dalam sebuah artikel media Asia News menyebutkan bahwa Presiden Prabowo lunak terhadap sikap Israel. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan putusan ini, penyidikan oleh Kejaksaan Agung dinyatakan sah dan akan terus berlanjut. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam sidang putusan Hakim I. Ketut Darmawan pada Senin 13 Oktober menyatakan bahwa proses penyidikan hingga penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung sah menurut hukum. Dengan begitu, maka penyidikan terhadap mantan Menteri era Presiden Joko Widodo tersebut akan terus dilanjutkan oleh penyidik Kejagung. Hakim menilai seluruh tahapan penyidikan sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Dalam pertimbangannya, Hakim menyebut Kejagung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Sementara perdebatan mengenai keabsahan alat bukti dianggap sudah masuk ke pokok perkara yang akan diperiksa lebih lanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung sendiri memulai proses penyelidikan kasus ini pada 20 Mei 2025, kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik pada 11 Juni 2025. Menanggapi putusan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut keputusan hakim mempertegas bahwa prosedur seluruh langkah penyidikan sudah sesuai prosedur. Baik, terkait dengan permohonan pra-peradilan dari pihak penasihat hukum dan tersangka Nadiem Makarim, bagaimana kita dengarkan tadi bahwa telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut sudah dinyatakan ditolak, di mana perjalanan pengadilan ini telah berjalan dengan fair dan adil, baik pemohon maupun termohon sudah menghadirkan bukti-bukti, baik dokumen dan ahli, baik dari pemohon dan termohon, dan pada hari ini diputus putusan pra-peradilannya dinyatakan ditolak. Tentunya dengan putusan ini kami menghormati dan meminta semua pihak juga menghormati putusan pengadilan ini merupakan bagian dari proses hukum yang berlaku, dan putusan ini juga menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Gedung Bundar telah sesuai dengan
ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dan juga di samping itu bahwa penetapan tersangka dan penahanan telah sesuai, dan selanjutnya maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan ini dengan mengedepankan hukum asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, dan tentunya akan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hingga kini penyidik Jampitsus telah memeriksa sekitar 60 orang saksi, termasuk sejumlah ahli. Penanganan perkara akan terus dilakukan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dalam kasus pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022, Kejagung telah menetapkan 5 tersangka, salah satunya Nadiem Makarim. Kasus ini diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Roy Suryo CS yang terdiri dari pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dan Dr. Tifa mendatangi kantor KPU DKI Jakarta pada Senin 13 Oktober untuk menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam dokumen tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi KPU Provinsi DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin 13 Oktober. Kedatangannya bertujuan menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang diberikan langsung oleh pihak KPU Provinsi DKI Jakarta. Bonatua Silalahi datang ke KPUD Jakarta tidak seorang diri. Ia didampingi oleh pakar telematika Roy Suryo serta pegiat media sosial Fauzia Tiasuma atau yang dikenal sebagai Dr. Tifa. Menurut Bonatua, salinan ijazah tersebut diminta bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi transparansi dan kepentingan publik. Meski telah menerima salinan ijazah, Bonatua mengaku belum puas karena terdapat beberapa kolom dalam dokumen yang dihapus. Sama-sama kita saksikan di PPID KPUD DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat ya, saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik. Meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Master Agraria ya.
Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Kenapa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus, kenapa nomornya dia iya? Iya. Karena saya merasa tidak ada efeknya, konsekuensinya terhadap masyarakat. Tidak ada konsekuensinya yang buruk terhadap yang punya ijazah. Sehingga ini dihilangkan ya, disembunyikan. Ya, kalau seharusnya memang biasanya kalau di Undang-Undang KIP itu dihitamkan, tapi ini dihapus. Kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F dan kita juga legal standing kita jelas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebetulnya secara metodologi riset sudah jelas ya, ijazah Joko Widodo secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD Pusat maupun KPU Pusat. Setelah melihat salinan dokumen tersebut, pakar telematika Roy Suryo menyatakan hasil penelitiannya semakin menguat bahwa ijazah tersebut diduga palsu hingga 99,9%. Roy berpendapat, ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012 seharusnya identik dengan salinan yang kini diteliti. Namun, ia menemukan sejumlah kejanggalan pada bentuk huruf dan format dokumen. Alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Pronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murtiningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. Jadi terima kasih Pak Dr. Bonatua yang sudah mengupayakan. Terima kasih Dr. Tifa dan terima kasih seluruh tim ya, seluruh kuasa hukum yang ada di sini, terutama juga Pak Al-Katiri yang luar biasa membersamai kami. Diketahui, Joko Widodo pernah mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012. Salah satu syarat pendaftaran kepala daerah adalah melampirkan salinan ijazah kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengakui telah memberikan arahan politik kepada kader PSI saat pertemuan yang digelar beberapa waktu lalu di Bali. Jokowi mengaku memberikan arahan tentang kerja-kerja politik di PSI. Ayo Jokowi, ayo Jokowi, masuk PSI. Mari kita sambut Presiden RI ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengakui telah memberikan arahan politik kepada kader PSI saat pertemuan yang digelar beberapa waktu lalu di Bali. Jokowi mengungkapkan dirinya memberi arahan tentang kerja-kerja politik di PSI. Mantan Gubernur Jakarta itu menyebut arahan itu diberikan atas permintaan para kader PSI yang hadir dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Jokowi mengatakan dirinya akan mendukung dan bekerja keras untuk PSI. Selain Jokowi, acara itu juga dihadiri Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi Kaesang Pangarep, Ketua Harian PSI Ahmad Ali, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, Grace Natali, dan Ronald Asinaga. Sebagai informasi, kunjungan Jokowi ke Bali untuk menghadiri undangan pernikahan PLT Ketua PSI Bali, Iputu Yoga Adi Saputra. Kemudian di sela acara, Jokowi sempat bertemu dengan kader PSI. Sebelumnya, Raja Juli mengatakan pertemuan dengan Jokowi juga menegaskan kembali janjinya di Kongres untuk membantu PSI lolos ke DPR pada pemilu 2029. Federasi Senam Israel resmi menggugat pemerintah Indonesia setelah atlet mereka dilarang tampil pada kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Gugatan ini diajukan ke Court of Arbitration for Sport atau CAS agar atlet Israel tetap dapat berlomba setelah permohonan visa mereka ditolak. Federasi Senam Israel resmi menggugat pemerintah Indonesia setelah atlet mereka dilarang tampil pada kejuaraan dunia senam artistik 2025 yang digelar di Jakarta. Federasi Israel menilai larangan tersebut merusak integritas olahraga internasional dan mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport atau CAS. Supaya para atlet tersebut, termasuk peraih emas Olimpiade Artem Dolgopyat, tetap bisa berlomba. Pemerintah Indonesia sebelumnya menolak permohonan visa atlet Israel untuk mengikuti kejuaraan yang digelar pada 19 Oktober mendatang. Penolakan ini muncul di tengah gelombang protes publik terhadap agresi Israel di Gaza. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Yusril Iza Mahendra, menegaskan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang.
sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan barulah pemerintah Indonesia akan memulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan-hubungan normal internasional lainnya. Jadi sikap pemerintah ini juga sejalan dengan harapan dari seluruh rakyat yang dapat kita simak ya. Adanya penolakan yang keras dari berbagai ormas-ormas keagamaan, dari Majelis Ulama juga, dari pemerintah daerah juga, dari partai politik juga, dan semua itu disimak oleh pemerintah. Dan kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada 6 atlet Israel yang menurut berita-berita media Israel akan hadir dalam kompetisi kejuaraan senam artistik dunia di Jakarta ini. Sikap pemerintah ini juga telah dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya di antara jajaran kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Hukum, HAM, dan IMIPAS, dan juga tadi saya sudah berbicara dengan Pak Agus Hadrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan beliau menjelaskan bahwa memang pernah ada surat sponsorship dari Federasi Olahraga Senam Artistik ini, tetapi karena mereka juga mengetahui sikap pemerintah Indonesia akan menolak memberikan visa kepada atlet Israel, maka Federasi Senam Artistik ini juga sudah menarik kembali surat sponsorship yang mereka ajukan beberapa waktu. Presiden Prabowo mengecam tindakan Israel, namun menekankan pentingnya hak Israel untuk hidup dalam keamanan. Larangan tersebut juga merupakan respon terhadap keberatan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tuan rumah kejuaraan. Kasus ini menandai eskalasi ketegangan antara Indonesia dan Israel di ranah olahraga internasional. Beberapa negara sebelumnya juga menyerukan agar Israel dikecualikan dari ajang olahraga dunia, serupa dengan sanksi yang pernah diterapkan terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina pada 2022. Pada 2023, Indonesia kehilangan status tuan rumah Piala Dunia U20 setelah menolak keikutsertaan tim nasional Israel. Sikap ini melanjutkan kebijakan yang telah berlaku sejak lama, termasuk langkah serupa pada Asian Games 1962 yang mengeluarkan Israel dan Taiwan dari daftar peserta. Hal ini menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia terhadap Israel hingga saat ini. Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meminta TNI untuk bersiap terkait pernyataannya dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bahwa Indonesia siap mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meminta TNI untuk bersiap terkait pernyataannya dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Indonesia siap mengirim 20.000 pasukan perdamaian. Pasalnya, Presiden Prabowo diundang menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir pada Senin 13 Oktober. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan instruksi tersebut merupakan janji yang harus ditepati jika kesepakatan damai terwujud di Gaza. Ia menyebut bukan tidak mungkin justru Indonesia yang akan menawarkan lagi untuk mengirim pasukan perdamaian dalam KTT Perdamaian Gaza.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan siap mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke sejumlah tempat konflik dalam sesi debat umum Sidang Umum ke-80 PBB. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyatakan kesiapan mengirim bantuan finansial demi perdamaian. Sebagai informasi, Presiden Prabowo menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir pada Senin 13 Oktober. KTT Perdamaian Gaza itu dihadiri oleh para pemimpin lebih dari 20 negara. KTT tersebut bertujuan mengakhiri perang di jalur Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, serta membuka fase baru keamanan regional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.